Ini yang terakhir. Buktikan aku mencintaimu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, maka keluar dari hidupku. Kita sudah selesai. Sial. Basa-basi apa lagi? Kak Xiao, berapa yang didapat dari ini? Miskin. Oncekinam juga ini. Setiap hari main sandiwara dengannya. Menurutku, wanita ini bodoh. Ini zaman apa lagi? Masih percaya cinta. Ada apa Kak Xiao? Jangan-jangan ada masalah. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Ya, segera lapor polisi. Hahaha. Dia bunuh diri. Apa hubungannya dengan aku? Takutnya dia tidak mati. Hahaha. Kayak perekat nempel padaku. Kak Xiao memang beda. Semoga dia sukses bunuh diri. Semoga Kak Xiao sukses menutup ini. Bersulang. Siapa kamu? Kenapa kamu menyelamatkanku? Kalau cinta yang kamu anggap adalah penipuan, kamu rela. Organisasi ini bernama Yashe, tempat pelatihan penipuan canggih, khusus merancang penipuan cinta tingkat tinggi. Kalau Buchanan Tech memberimu hidup yang lebih baik, bagaimana mungkin aku gagal investasi? Sekarang masih dikejar-kejar utang. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau kamu tidak percaya kemampuanku? Aku tidak punya banyak uang. Kamu masih punya rumah. Dari awal sampai akhir ini semua tipuannya. Kamu mau pergi kemana? Aku tidak percaya, aku harus tanya dia langsung. Kamu yakin? Aku tebak, Li Xiao pasti pernah memotretmu, beberapa foto mesra, dan videokan. Kalau kamu terus mengganggu, mereka akan. Aku tahu cara mereka. Kamu mau balas dendam, aku bisa bantu kamu. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu mau apa dariku? Aku mau kamu jadi bidakku. Selamat datang kembali Nona Besar. 3 tahun yang lalu, adikku Mo Shanshan terjerat dalam skam penipuan. Ditipu oleh salah satu dari mereka yang bernama Li Hao. Sampai mati. Kamu sangat mirip dengannya. Aku mau kamu berpura-pura jadi dia. Mata ganti mata. Kak, aku sudah kembali. Selamat datang kembali. Nona Mo, boleh tahu, rencana Anda kali Tentang Mo ini Group ada rencana apa? Rencana apa lagi? Selama ada kakakku, aku hanya perlu hidup bahagia setiap hari. Kenapa Kak Xiao kenal dengan nona besar keluarga Mo ini? Mirip dengan seorang kenalan lama. Kenapa kamu kenal? Mo Shanshan kan? Bukan cuma otak cinta. Beberapa tahun lalu demi seorang pria, mau mati mau hidup. Jadi bahan tertawaan kalangan atas. TAPI, saya lahir di keluarga kaya. Punya uang dan status, dan juga punya kakak yang selalu menuruti kemauannya. Siapa yang menikahinya, pasti bakal untung besar. Yakin Buchanan are you? Meskipun terlihat seperti, tapi dia adalah Mo Shanshan. Kalau orang lain, mungkin aku akan curiga. Tapi Mo Shanshan dulu adalah target kita. Oh, Kamu pikir, uang untuk kamu belajar di luar negeri dulu, dari mana asalnya? Dia adalah target pertama. Kakakmu dulu
Dulu demi kakakmu mencari nafkah. Akhirnya pergi ke luar negeri. Ngomong-ngomong ini adalah, Kali pertama dia kembali ke negara ini. kenapa kamu ingin menjebaknya? Ingat ya, kami di Aceh tidak pernah menargetkan seseorang 2 kali. Target yang bagus seperti ini. Tidak dijebak sayang sekali. Hei Hao, Xiao mengincar Mo Shanshan. MOSHITU. Ya, dia selalu suka bersaing denganmu. Aku khawatir dia akan, karena terlalu ingin cepat berhasil, membuat keputusan yang tidak rasional. Kamu bantu awasi dulu ya. Aku selesaikan permainan ini dulu baru pulang. Oke. Mo. Li Xiao sudah terperangkap. Bagus. Kalau begitu mulai langkah selanjutnya. Kamu buta ya. Jangan coba-coba menipuku. Cepat bangun. Non di sini, kita berkendara di sebelah kanan. Anda harus membiasakan diri. Tidak bisa terburu-buru. Anda tidak apa-apa. Sudah tutup mulutmu. Besar-besar amat masalahnya. Pak. Non saya baru saja kembali ke negara ini. Ini kan, enggak biasa. Maaf ya sama kebiasaan lalu lintas di sini. Liang Han ngapain lama-lama? Cepetan jalan dong. Itu Shenruya. Jangan-jangan dia mau nabrak gue. Enggak deh, karakter dia beda. Kayaknya gue salah orang. Walaupun penampilannya sama. Tapi nasibnya beda banget. Gue sengaja ninggalin kartu nama. Sebegitu rahasianya. Dia bakal ketipu enggak ya? Gue inget nomor ini. Itu nomor teleponnya Li Xiao. Mereka ini licik banget. Kalau terlalu gampang dapat, dia pasti curiga. Kamu harus benar-benar masuk ke pikiran mereka, baru bisa balas dendam. Adik gue di rumah minum air aja, ada pembantu yang nemenin. Tapi demi Li Hao, dia bisa masak sendiri. Malah dijebak, sampai nyawanya melayang. Mereka harus bayar dengan darah. Gue juga benci banget. Demi dia gue ngabisin semua. Sampai satu-satunya tempat tinggal pun hilang. Tapi ujung-ujungnya semua cuma tipuan. Kalau gue enggak lihat sendiri, mereka dihukum. Gue enggak rela. Halo Nona Mo. Saya Li Xiao. Saya pengen tahu. Kamu ini siapa sih? Ngomong aja, nemuin saya buat apa? Uang yang udah Mo Shanshan kasih, enggak mungkin ditarik lagi. Gimana? Pura-pura nolak ya? Taktik kamu ini, aku sudah sering melihatnya. Baiklah kamu berhasil menebak. Aku hanya ingin mengajak Nona Mo makan malam. Apakah aku beruntung? Kenapa? Mau mendekati aku? Kamu mengingatkanku pada seseorang. Berteman. Nona Mo kenapa begitu menolak? Berteman. Apakah tinggi kamu 185 cm? Daftar orang terkaya Forbes di peringkat berapa?
Berapa sertifikat internasional yang sudah kamu dapat berteman denganmu? Apakah perlu? Apakah perlu? Nona mau lihat ini. Shenru, aku menangkapmu. Bermain peran dengan baik. Tidak menyangka. Kebiasaanmu minum kopi. Mengkhianatimu. Aku hanya menggunakan foto. Mencoba sedikit. Kamu tidak bisa menahannya. Shenru. Seumur hidupmu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Siapa yang berani menganggapku sebagai pengganti? Kamu kecanduan bermain peran. Kamu bercanda. Aku adalah putri keluargamu. Siapa yang berani meniru aku? Masih bermain peran. Kamu minum kopi. Dan baru saja Jika melihat hari foto. ini aku yang mengajakmu, menganggapmu sebagai pengganti pria lain, apakah kamu akan baik-baik saja? Apalagi meniru aku. Ritual hidup banyak orang yang meniru aku di internet. Tidak sedikit. Kamu benar-benar bukan Shenru. Jangan bawa-bawa mantan pacar lagi. Gaya merayu macam kamu sangat payah. Maafkan saya Nona Mo. Saya hanya terlalu khawatir dengan mantan pacar saya. Bagaimana kalau saya yang traktir? Apa Nona Mo bersedia untuk making malam bersama? Menghadapi wajah yang mirip dengan mantan pacar, kamu masih bisa makan. Di balik wajah yang sama, tersembunyi jiwa yang berbeda. Justru menurut saya, lebih menarik. Bukan begitu? Mengingat kamu dan dia ada sedikit kemiripan. Hari ini kita lupakan saja. Kali ini terlalu berisiko. Jika terbongkar semuanya akan hancur. Tuan Mo. Sebenarnya saya sengaja. Li Xiao suka petualangan. Sedikit keraguan bisa menjadi titik masuk yang baik untuk membuatnya tertarik pada saya. Kamu tahu tidak, perbedaan terbesar antara kamu dan Shan Shan adalah kamu lebih mencolok darinya. Jika Li Hao ada di sini, dia akan langsung membongkar identitasmu. Kartu ini akan menjadi keberanianmu. Lakukan saja semampumu. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Kebetulan, umpan untuk Li Xiao juga perlu ditambah. Ingat jangan terlalu ketat atau longgar. Li Xiao bisa kita biarkan dulu. Saya juga berpikir begitu. Kedepannya panggil saya kakak saja, meskipun hanya demi wajah ini. Aku juga berharap kamu bisa benar-benar bahagia. Bagaimana perkembangannya? Xiao Ge kita tampan. Ada kakak yang melindungi. Melawan seekor babi. Itu bukan masalah besar. Jangan bilang, Xiao Ge mirip dengan bos kalian. Mereka memang agak mirip. Lain kali hati-hati bicara. Aku adalah aku. Merpati di Plaza Singhe gaya jalannya lucu sekali. Ingin menontonnya bersamamu. Xiao Ru, lihat mataku. Ternyata itu semua hanya trik. Aku kira. Bukan sedang menonton merpati. Kalau sudah melihat pesanku, kenapa tidak membalas? Beralih dengan mulus. Kamu punya banyak saluran ya? Jangan pikirkan aku terlalu rumit. Temani aku belanja. Shan Shan sudah tidak bisa membawa barang lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Kenapa? Hanya 1 juta sudah sakit hati. Bagaimana mungkin? Sudahlah, kamu pergi dulu. Aku masih harus mengambil sesuatu. Aku akan menemanimu. Nona Mo, ini adalah Tuan Novi, khusus dibuat untukmu. Lihat apakah kamu puas. Cantik sekali, aku puas. Baiklah, pembayaran terakhir 2.800.000. Bayar dengan kartu atau tunai. Baik, tunggu sebentar. Lihat kan, kamu dan aku bukan orang yang setara. Ingin bersamaku. Entah buat aku jatuh cinta padamu.
Atau sadari posisimu. Jadilah kekasih pria yang baik. Jadi dia adalah kekasih pria ya. Abang, dari pihak Li Xiao sudah 3 hari tidak ada kabar. Apa dia terlalu terpukul? Silakan duduk. Kita sedang menyusun strategi. Dia juga sedang menguji. Ingat bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya. Kita akan tahu langkah selanjutnya. Apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Belanja kali ini, kita sudah mengambil lebih dari 1 juta darinya. Mungkin tidak akan mudah menyerah padaku sebagai target. Jangan terlalu santai. Dia belum sepenuhnya mempercayai identitasmu. Abang, kamu harus menjaga kesehatanmu. Aku pergi dulu. Shenru, aku menyamakanmu untuk balas dendam. Aku berharap kamu bisa benar-benar bahagia. Untuk adikku, melanjutkan jalan yang belum dia selesaikan. Kak Jin, aku butuh bantuanmu. Kalau ini karena Mo Shanshan, aku sarankan kamu lupakan saja. Mo Jingyuan itu orang gila. Kamu tidak tahu bagaimana dia dulu membalas dendam pada abangmu. Pada tahun-tahun itu kamu berada di luar negeri. Mo Shanshan karena abangmu sedih sampai bunuh diri. Mo Jingyuan terpaksa mengirimnya pergi dengan paksa. Tidak lama kemudian abangmu menghilang. Ketika ditemukan, punggungnya ditusuk lebih dari 10 kali. Luka-lukanya sudah sembuh. Mo Jingyuan ini demi Mo Shanshan benar-benar mengorbankan segalanya. Bukankah itu berarti Mengkuei Sei Mo Shanshan sama dengan mengendalikan Mo Jingyuan? Ah Xiao, meskipun demi kakakmu, bisakah kamu? Meskipun demi kakakku, aku tetap akan mengambil proyek ini. Jin Ji, kamu harus membantuku. Keduanya adalah anggota baru dari Yashe. Saat ini belum bisa mengambil proyek sendiri, utamanya membantu Li Xiao dalam membuat rencana. Tidak dianggap sebagai bukti. Jin Ji, manajer besar Yashe, setelah memilih target, Rankin atau Hapa sebagian besar berasal dari tangannya. Kita hanya perlu mengawasinya, maka kita akan tahu langkah selanjutnya dari Yashe. Jin Jie sangat ahli dalam mempengaruhi hati. Mulai dari hubungan kami sebagai saudara. Pembagian tugas cukup jelas. Sepertinya aku tidak salah masuk perangkap sebelumnya. Mo Shanshan adalah 3 titik Mo Jingyuan. Dia terlalu dimanja oleh Mo Jingyuan. Naif. Otak cinta. Jadi setelah bertemu kakakmu 3 bulan, dia langsung jatuh cinta pada kakakmu. Setelah itu untuk memindahkan saham ke kakakmu. Dia bahkan bertengkar hebat dengan Mo Jingyuan. Sepertinya hubungan mereka sebagai saudara cukup baik. Tapi siapa yang suka hidup yang dikendalikan? Meskipun Mo Shanshan sudah keluar dari hubungan ini, dengan Mo Jingyuan tetap akan ada jarak. Inilah kesempatan kita. Tapi dengan keberadaan Mo Jingyuan, ingin mengendalikan Mo Shanshan, mungkin tidak semudah itu. Li Xiao, kamu ingin menaklukkan Mo Shanshan, perlu menahan diri. Pria yang benar-benar menarik. Semuanya introvert, seperti kakakmu. Pemahaman tentang wanita, penilaian tentang situasi, semua punya pandangan unik sendiri. Kamu yang hanya di permukaan, tidak bisa menipu. Wanita yang pernah terluka. Tapi aku lebih muda darinya. Bukan begitu. Tujuan utama kita, Patriark Yashe, kejam dan tak berperasaan, 8 tahun debut tanpa pernah gagal. Saat ini sedang di kota Jing, menaklukkan sosialite nomor 1 di lingkaran Jing. Jika kali ini dia berhasil, dia akan benar-benar mencapai lompatan kilos sosial. Hambatan terbesar kita kali ini adalah dia. Kalau begitu kita harus menaklukkan Li Xiao sebelum dia kembali. Begitu. Jangan kacaukan ritme. Menurut yang ku ketahui, Li Hao sedang dalam proses menaklukkan. Momen krusial. Dia tidak akan sempat mengurus ini. Besok aku pergi ke kota Jing. Hanya aku yang ada. Dia tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kamu ikuti rencana semula, jangan panik. Tubuhmu. Tidak apa-apa. Semuanya sudah kuatur. Liang Han akan kutinggalkan untukmu. Aku yakin kamu pasti bisa. Kakakku sedang dinas luar memiliki. Besok malam balapan kamu ikut tidak? Umpan sudah dilepas. Tinggal lihat dia mau makan atau tidak. Kak Chen, Hmm. kesempatan kita datang. Jual Shenru pun tidak akan cukup. Hanya kamu sendiri. Memangnya kenapa? Mobilmu ini. Mungkin bahkan lampu belakang mereka tidak akan kelihatan. Nasib di antara orang-orang ini sungguh menakjubkan. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku pikir kau akrab. Tapi bukan. Lagi pula aku sangat mirip dengan mantan pacarmu. Aku tidak bermaksud. Kau sangat jauh dari kakakmu. Kau tahu saudaraku.
Jangan bilang kau tidak tahu. Aku ingin kau dan saudaramu itu bisa dianggap kuat. Lalu kau masih. Perpisahan dengan masa lalu tidak bisa berlari bersama saya. Nona, Mo selalu bilang sudah terlambat. Sudah waktunya pulang. Jangan bawa saudaraku. Shan. Hari bebas lagi. Ini dia hari ini. Ayo pergi. Ini memang wanita muda. Cukup halus. Jika kau bukan Shenru, aku lebih tertarik. Kakak Jin, kau benar. Mo Shanshan dan Mo Jingyuan memiliki celah. Apa rencana selanjutnya? Tentu saja, memukul besi saat panas. Shanshan. Aku di klub house mereka, dilengkapi dengan peralatan penyadapan. Anda mendengarkan rencana berikutnya. Ketika dia jatuh cinta padaku, bahkan jika Mo Jingyuan kembali, tidak bisa memperlakukan saya. Mo Jingyuan semakin menargetkan saya. Hubungannya dengan Mo Shanshan semakin buruk. Pada saat itu, Mos berpindah tangan. Dan bukan tidak mungkin. Ide yang bagus. Namun perlu persiapan. Telepon Lausan. Panggil semua orang kembali. Siap buka pasar. Shanshan. Kalau tidak tunggu sampai kita mengerti rencana mereka selanjutnya, baru kamu ambil alih. Tidak perlu dipaksakan. Pertarungan ini memang selalu berubah cepat. Saya akan menyesuaikan diri. Kalian juga harus lebih hati-hati. Jangan buat mereka curiga. Baik, Sungguh menantikan langkah selanjutnya kalian. ini untukmu. Suka tidak? Sepertinya sudah melakukan riset, Li Xiao. Saya pikir saya sudah jelas berbicara denganmu. Kedepannya, jauhi saya. Pria brengsek, matilah. Yashi Laosi, pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Ini skema baru kalian. Dia yang menyusuk. Kalau mau cari-cari dia, jangan cari saya. Kamu masih muda. Demi seorang pria, apakah perlu? Dia menularkan AIDS ke saya. Saya tidak punya masa depan lagi. Sudahlah, pergilah. Maaf, Shanshan, kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Pelayan, panggil ambulans. Tidak percaya kamu tidak terpengaruh. Tidak apa-apa. Luka kecil. Tidak masalah. Benar-benar tidak perlu. Tapi kamu berdarah. Pak, saya akan membantu membalut lukanya dulu. Tidak tahu apakah ada kehormatan. Minta Monona membalut luka saya. Kamu juga bisa membalut luka. Siapa lagi yang bisa? Mantan pacarmu itu. Saya ulangi sekali lagi. Saya bukan Shenru. Kalau ada kesempatan lagi, saya buat kamu menyesal mendekati saya. Shanshan. Kamu mau dengar cerita saya dengan Shenru? Ujian sudah dimulai. Terakhir kali, asal sudah pasti, saya tidak akan curiga lagi. Dia bekerja di bidang IT. Sangat kaku, sangat polos. Dia tidak suka bersosialisasi. TAPI saya suka kereman. Cinta yang tidak sefrekuensi. Pasti tidak akan bertahan lama. Dia mungkin juga menyadarinya. Makin lengket dengan saya. Saat itu, saya benar-benar merasa tertekan. Lalu, saya mengajak putus. Saya juga salah. Harusnya saya bicara baik-baik dengannya. Tidak disangka. Dia memilih bunuh diri. Dia mengirimkan foto ini padamu. Lalu menghilang. Kamu dan Shenru punya banyak kebiasaan yang mirip. Saya ingin lihat. Di sini. Apakah juga sama? Haruskah saya memanggilmu Monona? Atau Shenru? Keterlaluan. Kamu pikir saya Mo Shanshan mudah ditindas? Kamu benar-benar Mo Shanshan.
Aku malah dekat sama kamu. Tapi bekas lukamu membongkar rahasiamu. Minggir. Non, kamu baik-baik saja kan? Kamu sudah tahu, aku dan kakakmu punya masa lalu. Tidakkah kamu sadar? Aku pernah mencoba bunuh diri demi dia. Kalau begitu, anggap saja ini perpisahan dengan masa lalu. Tentang Shenru, kamu tidak ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Siratoken. Dia mencari kematian di hotel keluargamu, membuat kakakku kesulitan besar. Berusaha keras untuk menutupi berita ini. Sayangnya, dia seorang gadis yatim. Tidak ada yang membelanya. Kakakku melihat dia dan aku ada sedikit kemiripan, lalu memberinya tanah pemakaman yang bagus. Baru setelah itu masalah ini benar-benar selesai. Kamu bilang dia sudah meninggal. Katanya, dia terbaring di bak mandi, rambutnya terurai di wajahnya, jubah mandi putihnya, semuanya berubah menjadi merah darah. Dia tidak menutup matanya sampai akhir. Aku yang menyebabkan kematiannya. Aku tahu di mana makamnya. Kamu tidak ingin pergi berziarah. Tidak perlu. Aku pikir dia pasti juga tidak ingin melihatku. Setidaknya kamu tahu diri. Sudahlah. Jangan lagi menggunakan Nama Shenru untuk menggangguku. aku Mo Shanshan, bukan yang bisa kamu bayangkan. Kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku. Kalau ingin mengejarku, tunjukkan ketulusanmu. Tapi aku sarankan, lebih baik kamu menyerah saja. Lagi pula kamu dan kakakmu jauh berbeda. Benarkah? Bukan si keempat. Dari mana kamu cari orangnya? Kenapa sampai sekeras itu? Kamu bilang Yang Ning. Diperkenalkan sama Meiji. Latar belakangnya bersih. Mungkin dia gugup. Dia menularkan HIV ke aku. Jangan-jangan dia beneran punya HIV. Masa sih? Orangnya Meiji. Semua harus cek kesehatan. Sebenarnya gimana sih? Bukannya identitasnya udah dipastikan. Kenapa masih ngetes-ngetes? Kalau kamu masih ragu, mending berhenti sekarang juga. Kasih ke aku. Sekarang tenang kan? Sertifikat ini nggak bisa didapetin dalam waktu singkat. Pantas aja nyetirnya ugal-ugalan. Kak Xiao. Mo Shanshan ini kelihatannya sulit diatur ya. Semakin sulit, semakin besar imbalannya. Aku pasti dapatin cewek ini. Jie Jin. Ayo kita bantu Mosi. Ganti pemiliknya gimana? Hari ini beneran bahaya banget. Kalau Li Xiao beneran mau ajak kamu ketemu Shenru gimana? Dia nggak berani dan nggak mau. Lagian, kamu pernah lihat orang makan babi, berkabung buat babi yang disembelih? Gimana kalau dia mundur? Nggak mungkin, dia terlalu sombong. Mana mungkin ngaku kalah sama kakaknya. Apalagi aku udah tinggalin sesuatu buat dia. Kalau dia udah konfirmasi identitasku, dia pasti nggak bakal lepasin aku. Kak Liang, Nona Mo, Susah payah ya Yang Ning. dia menularkan HIV ke aku. Aku sudah tidak punya masa depan lagi. Ada yang lihat enggak? Tenang, aku sangat hati-hati. Kenapa kamu ada di sana hari ini? Awalnya aku mau cari informasi. Ternyata mereka mau buat rencana. Jadi aku manfaatkan kesempatan ini. Dan aku menggon Sandawara. Ini buat Kamu mereka. melakukan dengan baik. Oh ya. Ada hal yang mau aku laporkan. Pisau yang melukai Li Xiao itu. Aku kena darah kakak Linian. Apa? Mereka sudah menipu Linian habis-habisan. Semua uangnya. Dan membuatnya terkena HIV. Aku cuma mau mereka merasakan rasanya menunggu mati. Kamu terlalu nekat. Bagaimana kalau kamu? Aku cuma lihat Linian. Sekarang sangat menyedihkan. Dia orangnya baik. Kenapa harus begini? Yang Ning, kamu cepat-cepat pergi ke luar negeri sembunyi. Kalau Li Xiao positif terkena, yang pertama dicurigai pasti kamu. Baiklah, kalian harus pastikan dia mendapat hukuman. Kalau tidak, aku tidak rela. Tenang saja. Mo Shanshan pernah terluka karena cinta. Kalau mau dia jatuh cinta padamu, pertama kamu harus menipu dirimu sendiri. Menipu diriku sendiri. Hanya kalau kamu percaya, dia baru akan jatuh cinta padamu. Istirahat dulu. Coba masakanku. Aku masak sup ayam buat kamu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Salah pahamnya sudah jelas. Aku bukan dia yang selalu kamu inginkan. Aku bukan datang untuk mencari Shenru. Aku datang untuk mencarimu. Mo Shanshan. Aku ingin bertanya, apakah aku masih punya kesempatan? Kebetulan, malam ini ada pesta. Kamu ikut denganku.
Kamu menerimaku. Hanya sebagai teman pria saja. Jangan membuatku malu. Halo, Kalian sedang membicarakan apa? siapa ini? Kenapa tidak tahu aturan sama sekali? Aku datang bersama Shanshan. Li Xiao, model. Nah, kamu masih kecil. Jangan bergaul dengan orang yang tidak jelas. Si Kerbeback. Berani muncul di depan kami. Tidak punya kepekaan sama sekali. Benar? Shanshan datang. Shanshan memang berbeda. Shanshan, suatu hari kamu akan jatuh cinta padaku. Perkenalkan pada semua. Ini teman priaku malam ini, Li Xiao. Ajak dia keluar untuk melihat dunia. Jangan ganggu dia ya. Masa iya? Selamat datang dong. Shanshan sangat melindungimu. Kalau gitu main bareng yuk. Salam kenal. Main sendiri dulu ya. Kami mau minum dulu. Kamu datang bersama Nona Moya. Namaku Luomi. Jangan lupa hubungi aku ya. Jangan-jangan ini ujian dari Mo Shanshan. Maaf ya. Aku sudah punya hati. Kamu cukup punya etika pria. Kamu kenapa sih? Kamu lihat enggak? Ada orang di lantai atas. Orang di lantai atas mana? Mana ada orang? Ada cewek pakai baju mandi. Cewek tanpa alas kaki. Kalau sakit pergi ke dokter aja. Di lantai atas nggak ada orang sama sekali. Mana ada cewek? Mas, kenapa? Toiletnya di mana ya? Di sebelah sana. Shenru. Jangan mendekat. Aku lawan kamu. Aku nggak takut sama kamu. Aku bunuh kamu. Mas, kenapa lampunya mati? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu keluar dulu aja. Jangan-jangan ini ulah Mo Shanshan. Buat bikin aku takut. Piukin dia. Dia nggak ada waktu buat itu. Shanshan, kalian selalu bersama. Kenapa? Ya iyalah. Mereka cewek-cewek itu selalu duduk di sini ngobrolin gosip. Aku nggak bisa nyambung sama sekali. Oke, Cheng Xiao. Aku temenin kamu minum. Kita minum aja. Sambil ngobrol-ngobrol. Tinggalin aku di sini. Nggak asik banget. Shanshan. Kamu sama Cheng Xiao itu. Kalian. Ada hubungan apa? Jangan ikut campur urusanku. Aku ajak kamu. Karena kamu paham situasi. Mengerti nggak? Aku nggak percaya kamu nggak ada perasaan sama aku. Pengen masuk ke lingkaran kita. Tidak mudah ya. Kurasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Asalkan bisa dengan sah berdiri di sampingmu. Aku rela melakukan apa saja. Jatuh cinta padaku. Apakah kamu mengenalku? Kamu hanya perlu memberiku kesempatan. Aku bisa mengenal semuanya. Oke. Berikan kamu kesempatan. Jadi asisten pribadiku selama sebulan. Sepenuhnya mendengarku. Bagaimana? Berani menerimanya. Aku menerima.
Shanshan, menerima apa? Apa yang kalian berdua bicarakan diam-diam? Kalian ngobrol saja. Shanshan, kamu tidak tahu. Baru saja di toilet, saat aku berganti jadi hantu, si brengsek itu ketakutan. Sangat menyenangkan. ST. Tenang, kita ini, perbedaan waktu tukar kucing dengan pangeran. Mereka pasti tidak akan menyangka. Itu karena kerjasama kita yang baik. Tapi ingat jangan bocor ya. Kalau merusak rencanaku, tidak akan ada lagi kesenangan. Aku mengerti. Aku pasti akan tutup mulut. Hei kakak. Ikan sudah masuk perangkap. Akuarium juga sudah siap. Aku tidak setuju. Tidak masuk Kaisarang, harimau mana dapat anak harimau. Kakak Jin, kalau Mo Shanshan jatuh cinta padaku, saham di tangannya. Semua akan menjadi milik kita. Tapi kamu, apakah kamu benar-benar tidak akan jatuh cinta pada Mo Shanshan? Bukankah kamu yang bilang, harus menipunya, harus menipu diri sendiri dulu. Aku hanya melakukan apa yang kamu katakan. Kamu jujur saja bilang, apa kamu ini demi keluargamu, atau cuma untuk saingan sama kakakmu? Kalau aku bilang dua-duanya, apa kamu masih mau bantu aku? Tapi kakakmu, Jinji, kamu harus sadar, kakakku adalah kakakku. Kakakku tidak akan pernah jadi milikmu. Tapi aku beda. Aku yang ada di depanmu adalah yang paling asli. kalau gitu kita sepakat dulu. Kalau kakakmu kembali, dan masalah belum ada kemajuan, kamu harus hentikan aksi ini. Tenang aja, aku pasti bisa bikin dia ketagihan sama aku. Non. Ada Tuan Li, katanya dia adalah pelayan pribadi kamu. Dia menunggu di kamar kamu. Katanya mau kasih kejutan. Aku juga nggak bisa nahan dia. Oke, aku tahu. Ini kejutan yang kamu kasih ya. Zhang MA, sebentar aku mau keluar. Semua barang di kamar dibakar. Oke, Shanshan. Berita tentang aku sakit bisa disebar. Non, kamu pelan-pelan dong. Aku bawa banyak barang nih. Kakakku sakit. Nanti semua milik keluargamu bakal jadi milikku. Kamu nggak suka. Masih banyak yang suka. Mo Jingyuan sakit. Aku peringatkan kamu, jangan banyak akal. Kalau berita ini bocor, saham keluargamu bakal kena dampaknya. Hal ini, saya hanya memberitahu kamu. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, saya akan menuntut kamu. Tenang saja. Saya pasti satu hati dengan kamu. APA saya tidak selalu hate. Ini benar-benar Xiao Ge. tidak menyangka. Masih bisa melihat kejadian ini. Kalau Xiao Ge tahu, dia pasti tidak senang. Tidak bisa, saya harus sembunyi. Jin Jie. Tolong cek Mo Jingyuan. Lihat apakah dia benar-benar sakit. Hei tai. Perhatikan kerahasiaan. Ge. Berita kamu sakit sudah bocor. Bagaimana di sana? Pijat kaki saya. Mo Shanshan. Sudah cukup. Waktu 1 bulan. Kalau bisa main-main saja. Kalau tidak bisa pergi saja. Sesuai perintah kamu, barang di HP sudah dikopi semua. Tapi dia tampaknya sangat hati-hati. Tidak ada yang berguna. Shanshan, kamu menghinanya seperti ini. Apa dia akan mundur? Li Xiao sensitif dan sombong. Semakin saya bangga, semakin kuat keinginannya untuk menaklukkan. Sekarang dia juga tahu, keluargamu kemungkinan besar akan jatuh ke tangan saya dengan keserakahannya. Semakin tidak mungkin dia melepaskan. Saya sudah siapkan panggung untuknya. Tidak ada alasan dia tidak kembali. Ya kamu yang tahu. Iya. Kalau kamu berinteraksi dengannya, hati-hati ya. Jangan sampai tertular. Sudah pasti. 15-15-5. Ikan sudah masuk kolam. Minum. Aku dengar dari saudariku, baru-baru ini Xiao Ge dengan putri keluargamu, Mei Su Qiuyar bersama. Sangat dekat. Beneran enggak? 100% benar.
Kamu bilang Xiao Ge ini memang hebat. Baru berapa lama? Sudah bisa menaklukkan Mo Shanshan. Dia cuma tukang lari-lari. Orang-orang nggak nges sama dia. Kamu kan biasa akrab sama dia. Kalau bukan karena ngelihat muka bos. Kasih lihat sesuatu. Aku kan nggak salah. Dia masih kayak anjing peliharaan. Selalu berusaha menyenangkan. Cukup deh, jangan dibahas. Nanti kalau Xiao Ge dengar nggak bagus. Lagi ngomongin apa? Nggak boleh aku dengar. Putri kaya sekelas ini. Kalian aja nggak layak bawain tasnya. Iya Xiao Ge bener. Kamu ngerti apa? Shanshan udah kasih tahu aku. Info paling rahasia. Dari keluarga Mo. Info apa? Mo Jingyuan nggak bakal lama lagi. Masa sih? 100% benar. Jin Jie udah periksa. Kalau Xiao Ge berhasil menangin ini, maka kamu bakal memecahkan rekor Hauge. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Aku ada urusan sama Jin Jie. Aku duluan ya. Hari ini aku yang bayar. Kalian pesan apa saja. Terima kasih Kak Xiao. Sombong apa sih? Tunggu sampai benar-benar berhasil dulu. Kalau bukan karena atas nama Kak Hao, siapa yang bakal hormat padanya? Bener juga ya. Ikan sudah dilepaskan. Liang Han, berita tentang kakak yang sakit bisa diam-diam disebarkan ke media. Sudah siap belum? Setelah berita ini tersebar, Saham Mo pasti akan terpengaruh. Tenang kita. Sudah melakukan persiapan penuh. Kalau tidak mencabut mereka sampai ke akarnya, tidak pantas. Dengan semua persiapan yang sudah aku lakukan selama ini. Kakakmu sebentar lagi pulang. Kamu aku nggak pedulin. Sekarang situasinya pas. Kamu harus bantu aku. Tapi aku masih nggak tenang. Kamu yang cek sendiri. Mo Jingyuan kena kanker. Shanshan akan segera mewarisi seluruh keluarga Mo. Kalau ini berhasil, kamu akan jadi pemilik baru Mo Group. Benar-benar nggak bisa sama kamu. Aku ke toilet dulu. Tunggu di sini. Lama nggak ketemu ya. Kamu masih suka sama bunga matahari? Masa iya? Harus karena kamu lupa sama kesukaan sendiri. Tapi Shanshan alergi sama bunga matahari. Dulu dia cuma ikut-ikutan sama aku. Jadi pura-pura suka. Dia bukan Shanshan. Li Hao aku sudah bukan Mo Shanshan yang dulu lagi. Aku tahu salah aku. Kak ngapain? Shanshan sekarang pacarku. Kau harus memperhatikan. Pacar perempuan. Apakah saya setuju? Ini adalah urusan saya sendiri. Perlu persetujuan Anda. Shanshan. Jangan lakukan itu. Aku sengaja membalas dendam karena mendekati Ah Xiao. Kau layak menjadi lebih baik. Apakah saya sengaja mendekati Anda? Jelas aku yang mengambil inisiatif. Benarkah? Aku mendengar. Anda telah banyak berdalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya lulus sertifikat balap, juga belajar menerbangkan pesawat. Sebenarnya tidak perlu. Kau suka bunga matahari. Kau pikir aku karena hanya suka bunga matahari atau mengatakan kau pikir aku alergi? Tidak mungkin seperti bunga matahari. Itu benar. Aku alergi serbuk sari, tapi saat itu itu hanya bagian dari diriku, hanya alergi kecil. Apakah Anda takut memiliki uang? Adapun Anda, lagi pula aku tidak begitu menyukainya. Jangan menaruh emas di wajah Anda. Sekarang aku bersama Li Xiao. Senang setiap hari. Ini sudah cukup. Shanshan jangan lakukan itu. Li Xiao, jika saudaramu terus seperti ini, saya pikir kita tidak perlu bersama. Kakak laki-laki. Setelah itu, aku berbicara dengan Shanshan. Anda tidak peduli. Shanshan. Aku pergi ke kamar mandi. Tunggu aku. Apa yang terjadi? Li Hao sudah pulang, dia pasti akan segera mencarimu. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Shanshan mencintai Li Hao, cintanya tanpa batas. Dia mengatasi alergi serbuk sari, bersikap seolah menyukai Li Hao, menyukai bunga matahari. Demi Li Hao, adikku bersedia mencoba apa saja. Tapi semua ini, Kak, aku rasa aku sudah melihatnya. Shanshan.
Kak Jin, aku harus segera kembali. Baru saja mencoba. Mo Shanshan tidak ada masalah. Mo Jingyuan juga tidak ada. Kalau Ah Xiao ingin bermain, biarkan dia bermain saja. Kamu bantu awasi ya. Kalau kamu ingin bersaing dengan kakakmu, hari ini kamu sudah menang. Aku sangat senang. Ini pertama kalinya seseorang memilihku daripada kakakku. Kalau dulu kamu bertemu denganku, bagus sekali. Benarkah? Jangan marah lagi. Lihat suka tidak. Lumayan juga seleramu. Tapi kalau lain kali melakukannya lagi, semudah ini memaafkanmu. Perketongku yang lalu, kamu anggap angin lalu ya. Susah diubah. Kamu begini lebih buruk dari babi. Babi masih bisa dimakan dagingnya. Kamu tidak ada gunanya sama sekali. Dulu kenapa aku memilihmu? Shanshan, percayalah padaku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Bisa membuatku senang saja sudah bagus. Tenang saja. Aku pasti akan berusaha menjadi lebih baik. Menjadi orang yang layak untukmu. Untuk membuatmu senang. Hari ini kamu sudah melakukan dengan baik. Aku sangat senang. Ibu Zhang. Asisten Li yang baru saja membeli villa di pusat kota untukmu. Ini adalah beberapa puluh juta. Benar-benar untukku. Selama kamu patuh, hadiah seperti ini tidak akan kurang di masa depan. Shanshan, kamu sangat baik padaku. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Pergi ke samping. Aku dan Cheng Xiao ada urusan yang perlu dibicarakan. Kakakku telah mengendalikan Mo Group selama bertahun-tahun. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak dewan direksi yang kuno itu, pasti tidak akan menerimaku dengan mudah. Lebih baik kamu sendiri. Mendirikan perusahaan holding. Nanti muncul untuk mengumpulkan saham yang tersebar. Nanti, gabungkan dengan saham yang sudah ada. Kamu akan menjadi pemegang saham terbesar. Kalau menggunakan namaku untuk mendaftar, kakakku pasti akan segera mengetahuinya. Kalau Shanshan tidak keberatan, aku akan menggunakan namaku untuk mendaftar. Aku yang paling cocok. Ini ada risikonya. Jangan main-main. Untuk Shanshan, aku bisa melakukan apa saja. Lebih baik tidak usah. Meskipun kamu setuju, kakakmu juga tidak akan menyetujui. Jangan biarkan dia tahu. Perusahaan baru Mo sudah terdaftar. Silahkan lihat. Lihat perusahaan barumu. Dia juga tahu, meskipun bosku orang baik, tapi Mo Group hanya punya 2 pewaris. Satu lagi di ambang kematian, satu lagi penuh semangat. Kamu pikir cuma kamu yang bisa pilih tim? Tenang, asal aku sukses. Kalian semua bakal jadi pendiri. Nanti gak bakal lupa sama kamu. Perusahaan baru udah ada. TAPI, dana awal butuh 100 juta. Di rekening kita, cuma bisa gerakin 30 juta. Jauh dari cukup. Uangku semua di depan mata. Sekali dipakai, cepet banget bakal ketahuan sama kakakku. AI Li Xiao, kamu bisa ngasih berapa? Jangan-jangan kamu beneran mikir, ada rejeki jatuh dari langit. Udahlah, dia cuma model, gak punya banyak uang. Pokoknya kamu gak bakal ngerti. Keluar aja. Aku. Keluar. Benar-benar kayak babi hutan, gak bisa makan makanan mewah. Dikasih kesempatan gak bisa pegang. Sekali kamu jadi pemegang saham terbesar. Nilai perusahaan ini, paling gak naik 2 kali lipat. Cheng Xiao sama Ming Zong, bakal berebut gabung. Orang kecil-kecil pandangan terbatas. Jangan marah. Berapa banyak yang mau kamu ajak gabung? Banyak orang banyak mulut. Kamu masih punya 20 juta. Sisanya 50 juta. Aku rencana cuma cari satu investor. Kalau beneran gak bisa, ya Cheng Xiao aja. Investasi bisnis kita gak jago. Mending kita batal aja. Kayak itu, ada di tengah bahaya. Kalau proyek ini sukses, bisa ngalahin berapa banyak deal kita. Aku masih agak khawatir. Kamu pikir aja, kalau kamu punya uang sendiri, kamu bisa menggenggam erat orang yang kamu suka di tanganmu sendiri.
Tak perlu melihatnya. Berusaha menyenangkan wanita lain. Wah, kesempatan ini cepat berlalu. Liang Han sudah bergabung. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Properti ini saja. Bernilai 30 juta. Kak Jin jangan ragu lagi. Kakakmu setuju tidak? Ada hubungan apa dengan kakakku? Kesempatan sudah ada di depan mata. Tergantung kamu bisa menangkapnya atau tidak. Pokoknya aku ikut. Bantal hias. Ketika ada masalah, sama sekali tidak bisa membantu. Benar-benar tidak tahu Shanshan menyukaimu di bagian mana. Kan cuma bisa lahir di keluarga kaya. Kalau soal kemampuan sebenarnya, kamu kalah jauh dariku. Berani ulangi lagi. Cuma, orang yang mengandalkan wajah. Nganggap diri sendiri hebat. Bodoh. Minum. Kalau minum hari ini, jangan harap bisa bangun. Kenapa bisa? Ketiduran di ruang tamu. Berani juga kamu kembali sujud. Kenapa? Cepat sekali sudah tidak nurut. Kamu memang jauh kalah dari kakakmu. Shanshan. Entah sujud, entah pergi. Bezang, antar tamu. Sujud. Aku sujud. Salah di mana? Tidak bisa membantu majikan. Pergi tanpa pamit, tidak pulang semalaman. Masih berharap kamu bisa membantuku. Tidak membuat masalah saja sudah bagus. Shanshan. Tentang masalah investasi. Aku bisa membantu. Sisa 50 juta. Aku yang akan bayar. Kamu tahu, kamu sudah membuat masalah besar. Berlutut tanpa izinku. Jangan berdiri. Apa yang terjadi? Mr. Lee. Berita tentang sakitnya Mo Jingyuan telah bocor. Saham grup Mo mengalami fluktuasi besar. Masalah perusahaan. Kamu harus cepat bertindak. Bukan aku yang membocorkannya. TAPI. Aku bersedia menebus kesalahan. Sisa 50 juta aku yang bayar. Kalau sebelumnya 50 juta memang cukup. Tapi kamu membocorkan berita tentang Mo Jingyuan. Sekarang uang segini tidak ada artinya. Mungkin tidak bisa diandalkan. Tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Masalah yang kamu buat, kamu yang harus selesaikan. Mengerti? Sekarang adalah masa kritis. Periode yang penting. Setidaknya 1 miliar. Baru bisa membuat nyonya. Mempunyai saham lebih besar di grup daripada Mo Jingyuan. Benar-benar menguasai kekuasaan. Sudahlah, bicara denganmu tidak ada gunanya. Aku bisa mengumpulkan uang. Aku sendiri punya 50 juta. Sekarang bisa langsung dikeluarkan. Sisa 1 miliar. Aku akan cari cara. Ini bukan jumlah kecil. Waktunya sangat mepet. Kamu yakin bisa? Tenang saja. Oke. Kalau begitu 50 juta ini selesaikan dulu. Li Xiao, aku peringatkan kamu. Jangan gegabah. Beberapa hari lagi aku pulang. Jangan ketayak. Sia-sia hidup lebih dari 20 tahun. Bahkan tidak punya kebebasan ekonomi. Urusanku aku yang atur. Shanshan. Aku sudah tanda tangan. Baik. Kerja bagus. Bangunlah. Liang Han, masalah ini kamu kerjasama baik dengan Li Xiao. Teman-teman, mau tidak bikin yang besar. Asal Xiao bilang, aku pasti ikut. Saudara mau mulai bertengkar. Mo Jingyuan hampir tidak bisa. Sekarang ada kesempatan. Bisa naik mobil keluarga Mo. Kalian mau tidak? Ini semua hanya pembuka. Asal Shanshan bisa naik. Perusahaan ini minimal 2 kali lipat. Gimana caranya? Saudara mau bertanding. Tapi sekarang, Shanshan masih kurang dana. Asal dia dapat hak suara. Kita semua nanti jadi pendiri. Tapi uang kita
mayoritas ada di akun organisasi. Asal Jin dan How Tidak Si 7. Sementara tidak bisa dipakai. Kenapa bisa begini? Terima kasih atas kerja kerasnya. Kenapa tidak minum? Uangnya dikontrol kakakku dan Jin. Tidak bisa diambil dalam waktu singkat. Lalu kenapa kamu kembali? Kasih aku waktu. Aku pasti akan mengeluarkan uangnya. Aku kasih tahu kamu. Ini adalah rintangan yang tidak bisa aku lewati. Uang yang aku investasikan sebelumnya, semuanya akan hilang. Aku kasih kamu waktu. Liang Han. Kurung dia. Refleksi yang baik. Chen Kan, tolong. Kasih aku waktu lagi. Aku pasti akan menyelesaikan ini. Ah Xiao, aku akan patuh. Jangan tinggalkan aku. Aku akan berusaha agar aku layak untukmu. Buka pintu. Buka pintu, biarkan aku keluar. Ah Xiao. Lihat dia ketakutan. Liang Han, stimulasi lagi. Seharusnya bisa ditutup. Sudah waktunya. Rapat pemegang saham segera dimulai. Mo harus kembali. Saat itu, Li Hao tidak ada kendali. Pasti akan merusak segalanya. Kita harus, sebelum Mo kembali. Cepat tutup. Semakin cepat semakin baik. Ada hantu. Di sini ada hantu. Bawa aku pergi. Lalu lakukan seperti yang aku katakan. Ini kesempatan terakhirmu. Tahu tidak? Jin selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum tutup. Selalu mengadakan rapat evaluasi. Asal aku dapatkan materi rapat. Aku bisa dapatkan uangnya. Jangan mengecewakanku ya. Li Xiao, kamu ngapain di sini? Sok tahu aja. Kak Chen. Serahkan uangnya. Kalau nggak kita bisa cari untung bareng. Atau kita berpisah aja. Sadar dikit. Pasti ada yang gak beres di sini. Tentu ada masalah. Ya, Uang hasil jerih payah kita. Tapi sebagian besar ada di rekening organisasi. Bukannya ini masalah terbesar. kalian menang. Uangnya bisa kalian ambil. USB-nya kembalikan ke aku. Kamu nggak punya pilihan. Li Xiao. Shan. Aku udah dapat uangnya. Bagus. Mantap. Kakakmu. Seharusnya nggak bakal ganggu kamu kan? Tenang aja. Punya ini. Mereka nggak berani. Bagus. Semakin banyak uang kita semakin aman. Sebenarnya, aku juga udah siapin kejutan buat kamu. Kamu udah banyak ngeluarin buat perusahaan ini. Sebagai hadiah, aku memutuskan buat kasih saham pertama gratis buat kamu. Asal kamu tanda tangan, kontraknya langsung berlaku. Tunggu bentar ya. Shan. Shenru. Kamu kok nggak ada habisnya? Shan. Kamu manggil aku. Nggak mungkin. Kamu siapa sih? Semua cewek yang kamu tipu. Kalau itu kamu, kenapa yang lain nggak bisa lihat? Mereka cuma pura-pura nggak lihat aja.
Waktu itu kamu kan ada di lobi. Cuma lihat punggung doang. Itu aku sama Minghui yang udah rencanain tukar guling. Kalau tuletnya, Bagus. Itu juga Minghui yang jadiin. Jangan-jangan kamu nggak ngeh ya? Ngomong-ngomong, setiap kali aku mau jadi hantu, aku selalu masukin sesuatu ke minuman kamu. Itu juga trik kalian kan, bukan? jadi semua yang kamu lakuin, semua buat maksa aku masuk ke perangkap kamu. Emangnya kenapa? Kalau villa yang kamu kasih ke aku, sama perusahaan yang baru aja kamu kasih. Bagus. Villa itu udah aku kasih ke kamu. Tapi sebelum aku kasih, aku baru aja ngutang 50 juta dan nyumbang ke daerah miskin. Kalau perusahaannya, uang di dalamnya, udah aku serahin ke negara buat ganti rugi ke keluarga yang udah ditipu. Sama yang baru aja, kamu tanda tangan kontrak. Sukses bikin kamu tanggung utang perusahaan 80 juta. Nggak mungkin. Jangan seneng dulu. Nanti kalau abang aku balik, dia pasti bisa selesain. Kamu pikir aku bakal biarin kalian-kalian ini keluar dan merusak cewek-cewek lain? Untung aja ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku nggak bakal nemu barang bagus kayak gini. Jadi, kamu bakal segera. Bagaimana dengan saya, Kamu masih ingat Lin Yan? yang dulu sering diganggu si Lausi? Bukankah dia bunuh diri karena sakit? Benar. Dia itu, saat itu kamu berusaha menyelamatkan si cantik. Pisau yang melukaimu itu ada darahnya. Jadi, kamu tertular. Mo Shanshan, kamu benar-benar tidak memberi jalan keluar untukku. Memberi jalan keluar untukmu. Gadis-gadis yang kamu tipu, kamu kasih jalan keluar untuk mereka. Karena kamu tidak memberi jalan keluar untukku, mari kita sama-sama ke neraka. Saya sudah mati sekali. Saya tidak akan memberi kesempatan lagi padamu. Tidak. Bukan saya. Saya tidak salah. Mengapa saya yang ditangkap duluan? Kenapa tidak tangkap kakak saya dulu? Kakakmu. Kamu bilang pada Jin Jia kamu sudah masuk duluan menunggumu. Saya hanya berusaha membuatmu merasakan permainan dalam permainan. Alam punya caranya sendiri. Bukan tidak ada balasan, waktunya belum tiba. Shanshan, kakak sudah membalaskan dendamu. Kak, operasi kali ini benar-benar tidak perlu saya temani. Kita semua pergi. Bagaimana dengan hotel? Selama ini kamu mengurusnya dengan baik. Serahkan padamu. Saya sangat percaya. Kak. Tenang. Saya pasti akan kembali. Tunggu saya.